kabar? Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Sabtu ini kita juga masih bisa sama-sama puji Tuhan sama-sama, kita sama-sama menyembah Tuhan, dengerin suara Tuhan sama-sama. Yuk, mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita mau angkat pujian Bapa, Engkau mengenalku. Karena memang Tuhan Yesus yang paling mengenal hati kita, paling mengenal siapa kita, apapun kondisi kita saat ini, Tuhan yang paling mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
kebaikan Tuhan, untuk setiap cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bangga kami punya Allah seperti Engkau yang selalu mengerti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh jadikan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami jadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang gak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan, tapi kami mau terus berjalan bersama Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Youth dan JC, ketemu lagi hari ini. Dan hari ini saya juga mau sharing cerita tentang seorang hakim Tuhan dan seorang pahlawan yang Tuhan tetapkan untuk membantu bangsa Gilead. Namanya adalah Yefta. Ya, kalau kita mendengar tentang kata pahlawan, hero gitu ya. Nah, apa yang langsung terlintas dalam pikiran kita? Apakah pahlawan seperti yang kita tahu di film-film, ya? Seperti Superman, Batman, Iron Man, Spiderman, ya kan, Ultraman, Wonder Woman, Ramen. Kalau ramen saya suka. Nah, atau pahlawan perang yang jasanya kita kenal lewat kemerdekaan, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, ya, Cut Nyak-Din, gitu ya. Atta Halilintar, enggak, Atta Halilintar bukan ya. Nah, atau juga ada juga yang mengatakan bahwa pahlawan itu adalah mereka yang berjasa dalam kehidupan sehari-hari dan dikenal oleh banyak orang gitu ya, kayak misalnya polisi, tentara, pemadam kebakaran, atau yang kita tahu belakangan ini tenaga medis gitu ya, tenaga kesehatan, dokter, para perawat, dan aktivis-aktivis yang mereka berperan begitu aktif di garis depan ketika berbicara tentang korban COVID atau pandemi COVID-19 ini ya. Nah, tapi apapun itu ya, pahlawan-pahlawan ini memang dikenal karena jasanya. Ada juga kita bicara pahlawan itu dari orang-orang yang terdekat ya, seperti bapak-bapak yang baik untuk anak-anaknya. Nah, anak-anak ini melihat kepahlawanan dalam diri papa-papanya mereka, dalam diri papa mereka gitu ya. Wah, ayah saya seorang pahlawan gitu. Wah, my father is my hero gitu kan. Nah, atau ada juga anak-anak yang walaupun sudah nggak tinggal serumah, mungkin sudah kerja atau sudah menikah, tapi tetap menjadi anak yang baik bagi orang tuanya. Nah, anak itu adalah pahlawan bagi orang tuanya ya. Lalu juga kita bicara misalnya sahabat. Ada sahabat yang bahkan lebih dekat dari saudara, membantu saat sedang kesulitan, saat sedang benar-benar dihadapkan pada situasi wah susah sekali, sahabatnya membantu. Gitu. Atau mungkin juga guru, pembina, kakak senior kita di komunitas ya kan, memimpin kita bahkan di saat-saat kita sedang mengalami kesulitan, di saat-saat kita sedang membutuhkan support, mereka membantu kita. Itu juga bisa dikategorikan sebagai pahlawan ya. Inti dari pahlawan, kalau para peneliti psikologis di Amerika sempat melakukan penelitian ya, pahlawan itu pada dasarnya mereka pertama bertindak sukarela tanpa paksaan. Motivasinya bukan dari luar, bukan karena ingin bayaran, bukan karena ingin tenar atau terkenal, bukan karena ingin dihargai ya, tapi motivasi dari dalam diri mereka sendiri itu yang membuat mereka bertindak, memberikan apa yang mereka punya gitu ya untuk orang lain. Lalu bertindak menjawab kebutuhan, baik itu kebutuhan pribadi lain, kelompok lain, komunitas lain, gitu. Pokoknya menjawab kebutuhan. Lalu yang ketiga, bertindak memberikan dampak yang baik, yang diterima dan diakui. Jadi kalau dampaknya nggak baik, biasanya bukan jadi pahlawan gitu ya. Nah,
Eh, Sebuah topik yang sempat kemudian cukup ramai adalah apakah pahlawan itu dilahirkan atau dibuat? Apakah seorang pahlawan? Jadi kalau kita tahu cerita-cerita mitos zaman dulu seperti Hercules, cerita mitos dari Yunani atau Romawi ya, Hercules dilahirkan memang anaknya Zeus gitu, lahir jebrot, oe, jadi pahlawan gitu. Apakah seperti itu? Atau pahlawan adalah eh, pribadi yang dibentuk atau pribadi yang diajarkan atau diajari atau belajar gitu ya. Nah, kita sama-sama lihat cerita tentang seorang hakim Tuhan namanya Yefta. Oke, mari kita sama-sama buka di Hakim-Hakim 11. Oke, ayo sama-sama dibuka Alkitabnya. Saya akan bacakan ya, teman-teman silakan menyimak. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Oke. Sudah ketemu ya? Hakim-Hakim 11 ya. Yang pasti perjanjian lama, oke? Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Dan setelah besar, anak-anak istrinya ini mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Kita pause dulu di sini. Ya, teman-teman, Yefta datang bukan dari keluarga yang baik-baik. Bapaknya adalah Gilead. Tapi ibunya adalah pelacur, ya perempuan sundal. Artinya track recordnya Yefta tidak baik. Dan ketika dia besar, ya saudara-saudaranya mengusir dia. Katanya kamu bukan dari keluarga yang benar nih. Kamu nggak dapat bagian di tempat kami. Pergi aja deh. Yefta pergi dan dia berkumpul bersama dengan, kalau di sini dikatakan petualang-petualang yang pergi merampok dengan dia. Ada beberapa terjemahan lain di beberapa versi yang mengatakan bahwa Yefta berkumpul dengan orang-orang yang penuh dengan kepahitan, orang-orang yang disia-siakan, orang-orang yang penuh dengan kekecewaan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah men in vain gitu. Jadi mereka merasakan kesakitan, kepahitan, lalu mereka melampiaskannya dengan merampok dan lain-lain gitu ya. Nah, kita lanjutkan ceritanya, ayat 4 dan seterusnya. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Jadi si Gilead bertanya, kalau Tuhan pimpin dia dan menang, apakah mereka mau menjadikan kalau Yefta berperang melawan Bani Amon dan menang, apakah Yefta bisa menjadi pemimpin Gilead? 10 dan selanjutnya, lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Perhatikan, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Ya, Yefta seorang yang hidupnya dikucilkan, ya, karena dia bukan dari orang tua yang baik. Atau bukan berarti bapak ibunya jahat ya, enggak, tapi dikatakan bahwa ibunya adalah seorang perempuan sundal gitu. Itu bukan sebuah pilihan bagi Gilead, bagi Yefta. Maksudnya kalau dia bisa milih, dia pasti milih mau lahir di orang tua yang benar lah gitu ya,
Apalagi kita kalau boleh milih gitu ya, mau lahir di keluarga kaya gitu. Yefta pun pasti berpikir begitu, gitu loh. Eh, Dia punya awal yang tidak bisa dia pilih. Kemudian dia pergi dan dia berkumpul bersama, dikatakan di sini sebagai orang-orang, petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia, atau artinya dia ada di lingkungan yang sebetulnya secara moral juga diragukan kebenarannya, gitu ya. Tapi Yefta tidak pernah membiarkan bahwa historinya atau lingkungan tempat tinggalnya mempengaruhi destininya menjadi pahlawan. Itu yang paling penting, ya. Kalau kita ingat firman Tuhan Eka minggu lalu, ya, ada 3 hal kan yang Eka highlight. Yang pertama, untuk menjadi seorang pahlawan, yang pertama melepaskan hak kepemilikan, yang kedua menaklukkan pikiran di bawah otoritas firman Tuhan, lalu yang ketiga wajib melakukan prinsip iman. Inilah yang dilakukan Yefta, gitu loh. Dia melepaskan seluruh hak pemilikannya, seluruh jati dirinya sebagai seorang petualang yang gagah berani. Mungkin hidup sebagai petualang dan merampok mungkin lebih enak, lebih bebas gitu loh, daripada harus jadi pemimpin, ya kan. Jadi pemimpin diliatin terus, akan dikritik dan lain-lain gitu. Tapi ini enggak. Nah, dia lepaskan untuk menjadi panglima dan memimpin Gilead. Dan dituliskan bahwa setelah semuanya yang terjadi, setelah historinya, tempatnya dia tinggal juga nggak bagus, tapi Yefta tetap merupakan pribadi yang takluk, yang tunduk di bawah firman Tuhan. Bahkan kalau teman-teman baca di pasal selanjutnya, ada kejadian di mana Yefta bernasar sama Tuhan, kalau Tuhan berikan kemenangan, apa yang keluar pertama kali dari rumahnya itu akan dikorbankan untuk Tuhan. Dan mirisnya adalah anak gadisnya yang dia sayangi, anak perempuannya, putrinya, keluar dari rumah menyambut dia. Dan dia harus mengorbankan itu. Berbeda dengan Abraham, kalau Abraham mengorbankan Ishak ditolong Tuhan. Ya, ini enggak loh. Gitu. Artinya Yefta sangat tunduk sama Tuhan. Terlepas dari semua historinya dia, terlepas dari kondisinya dia. Dan Yefta melakukan segala tindakannya, segala keputusannya dengan prinsip iman yang benar. Ya, saya mencatat ya bahwa kita bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, ada 2 hal yang saya garis bawahi. Bagaimana kita bisa menjadi pahlawan? Nggak usah jauh-jauh menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia. Oh, itu bagus, itu bagus. Tapi mulailah dari orang-orang terdekat. Mulailah jadi pahlawan bagi orang tua kita. Mulailah jadi pahlawan bagi pacar kita yang lagi pacaran mungkin, ya. Atau mulailah jadi pahlawan bagi istri kita, bagi adik kakak kita, bagi sahabat kita, bagi rekan-rekan sekomunitas kita, ya. Apa yang diperlukan sih untuk menjadi seorang pahlawan, atau bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pahlawan, ya? Yang pertama yang saya catat adalah kita harus mengerti, kita harus bisa melihat apa yang dibutuhkan. Jadi kalau tadi di awal saya sempat sampaikan, para peneliti psikologis, mereka meneliti apa saja yang membuat orang bisa menjadi pahlawan, ya. Mereka bertindak menjawab kebutuhan, ya. Mereka bertindak dengan berdampak, mereka bertindak dengan motivasi yang tidak dari luar. Nah, mulailah melihat sekeliling, atau melihat apa yang terjadi, atau apa yang dibutuhkan oleh keluarga kalian, oleh orang tua kalian, ya, oleh kakak kalian, pacar kalian, istri atau suami kalian, gitu ya. Mulailah melihat, kemudian apa yang bisa kalian berikan. Dan itu tidak mudah. Oleh karena itu, hal kedua yang saya catat adalah memiliki keberanian. Para peneliti psikologis yang tadi, mereka mencatat ada 12 hal, ada 12 karakteristik dari seorang pahlawan. Ada yang bilang seorang pahlawan haruslah menjadi seorang pemimpin. Ada yang bilang seorang pahlawan harus punya kode etik moral yang benar. Ada yang bilang seorang pahlawan harus jujur, harus bersih hatinya. Tapi semuanya setuju. Kata pertama yang diperlukan bagi seorang pahlawan adalah bravery atau keberanian. Ya. Jadi pertama tadi, kemampuan untuk melihat apa yang dibutuhkan dari sekeliling kita atau dari orang-orang yang kita sayangin. Yang kedua adalah keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk melakukan
hal-hal yang perlu dilakukan seperti seorang pahlawan, seperti yang tadi kita catat dari sharingnya Ci Eka minggu lalu, ya kan, melepaskan hak, lalu menaklukkan pikiran di bawah otoritas firman Tuhan, wajib melakukan prinsip iman, itu semua perlu keberanian, karena kita akan melawan kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa. Kita akan melawan hal-hal yang kita tidak pernah sadari sebelumnya dan lain-lain, dan itu perlu keberanian. Dari mana datangnya keberanian itu? Kita sama-sama buka di Efesus 3 ayat 12. Ayo, kita buka Efesus 3 ayat 12. Oke, teman-teman simak, saya akan bacakan. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian, ya. Keberanian untuk apa? Untuk jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh karena iman kita. Percaya kenapa? Iman kenapa? Bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun, bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan, bahwa Tuhan sanggup menjawab segala kebutuhan. Oke, itu saja yang saya mau sharingkan buat kita hari ini, ya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami belajar untuk bagaimana ya Tuhan Yesus menjadi pahlawan seperti Yefta, bagaimana melihat kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kami, oleh orang tua kami, oleh teman kami, adik kakak kami ya Tuhan Yesus, pasangan kami ya Tuhan, dan bagaimana kami bisa memberikan diri kami, waktu kami, tenaga kami, apa yang kami miliki ya Tuhan, untuk menjawab kebutuhan mereka. Tuhan tolong beri kami keberanian, beri kami keberanian untuk melepaskan hak-hak kami, keberanian untuk melakukan dan melangkah dengan percaya dan tunduk dengan otoritas firman Tuhan. Ajar kami seperti Yefta, yang walaupun kondisi dan histori hidupnya ya Tuhan tidaklah baik, dan tempat di mana dia tinggal juga bukan merupakan tempat yang baik, tapi dia tidak membiarkan itu merubah destininya dia. Dia tidak membiarkan itu merubah apa yang Tuhan rancangkan untuk kehidupannya. Tapi dia tetap berharap sama Tuhan. Dia tetap membawa semuanya ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan dia percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menolongnya. Terima kasih Tuhan, biarlah memperingati Hari Pahlawan yang sudah terjadi 10 November kemarin ya Tuhan. Kami sama-sama belajar bahwa kami pun sanggup menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kami. Biar Tuhan yang memimpin kami dan mendidik kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai dan memberikan kami pengajaran, mementoring kami ya Tuhan, untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Youth dan JC, kami semua ya Tuhan dalam komunitas ini, biar Tuhan tetap sertai dan pimpin kami. Apapun yang kami lakukan, kemanapun kami melangkah, biar kami terus menjadi terang dan garam-Mu ya Tuhan di tengah dunia ini. Dan di kondisi pandemi ini ya Tuhan, biar kami juga kami belajar untuk semakin percaya, untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan, kami juga berdoa untuk para staff Youth dan JC, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, Tuhan berikan kreativitas dan segala sesuatu yang diperlukan ya Tuhan untuk memimpin komunitas kami ini. Biar komunitas kami ini menjadi maksimal, jemaat-jemaatnya tumbuh menjadi jemaat yang penuh dengan iman, anak-anak muda yang kuat karena takut akan Tuhan, karena mencintai Tuhannya. Terima kasih Bapak. Berdoa ya Tuhan untuk gereja lokal kami Gebis Bukit Karmel ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk semua jemaat agar terus bertumbuh dalam iman dan kepercayaan dari Tuhan. Dan juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Gembala Pendeta Richard B. Gunawan ya Tuhan Yesus, dan Ibu Gembala kami Tante Grit ya Tuhan. Biar Tuhan juga selalu menyertai mereka dalam kesehatan, memimpin mereka, memberikan apa yang mereka perlukan Tuhan Yesus, dan selalu menyertai mereka dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan untuk memimpin gereja kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya yang kami serahkan seluruh hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Thank you semuanya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.